وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita kembali bersama-sama membaca dan membahas di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti akan memberikan faidah dan manfaat kepada kita dalam dunia, apalagi nanti di hari kiamat. Karena apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk kebaikan kita sebagai umatnya. Adapun hadis yang akan sama-sama kita pelajari sekarang ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, berkata Jabir, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Jabir, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Kata beliau, inna fil laili la sa'ah, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu saat, ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim menepati pada waktu itu, yaitu meminta, memohon kepada Allah suatu kebaikan, baik dari perkara-perkara dunia ataupun perkara akhirat, melainkan Allah pasti akan memberikan yang dimintanya itu, baik perkara dunia ataupun akhirat itu, kepada muslim tersebut. Dan kata beliau lagi, wa dzalika kulul lailah, dan yang demikian itu, pengkabulan, pemberian apa yang diminta itu adalah kullu lailah, yaitu pada setiap malam. Itulah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan anjuran, ini adalah merupakan dorongan, motivasi kepada kita sebagai muslim untuk mencari waktu-waktu yang tepat agar doa kita dikabulkan. Karena sebagai seorang muslim, suatu kewajaran dan suatu keharusan bahwa kita ini berharap doa-doa yang kita munajatkan, yang kita panjatkan kepada Allah itu, kita berharap untuk dikabulkan. Maka carilah waktu-waktu, saat-saat yang tepat agar doa kita diijabah, diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka sebab itu dipahami bahwa seluruh malam, sebab kalimatnya wa dzalika kullu lailah, dan yang demikian itu pada tiap malam. Jadi setiap malam itu punya peluang, punya kesempatan untuk diijabahnya doa. Maka anjurkanlah bagi kita mencari waktu pada waktu malam untuk berdoa, untuk memohon, untuk meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Barangkali pada saat kita berdoa itu bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Cari waktu. Ketika kita ada waktu di malam hari untuk bangun malam, melakukan qiyamul lail atau salatul lail, lalu kita meluangkan waktu untuk memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala, maka carilah waktu itu. Semoga apa yang kita munajatkan, apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Allah bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Yang kedua yang harus kita pahami bahwa sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim yang baik untuk membiasakan berdoa hanya dalam kebaikan-kebaikan.
Jangan kita memohon keburukan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk sahabat kita, atau kepada orang lain. Jangan kita memohonkan keburukan. Hendaklah kita memohon untuk kita, keluarga kita, kerabat dan sahabat kita, atau orang-orang yang kita kenal. Kita hendaklah memohon kebaikan untuk mereka, baik dalam urusan-urusan atau perkara-perkara dunia ataupun akhirat. Jangan sekali-kali kita berdoa untuk keburukan kepada orang, atau kita berdoa dengan doa yang di dalamnya ada unsur perbuatan dosa, memutuskan silaturahmi, berbuat zalim kepada orang dan seterusnya. Karena kalimat di sini adalah la yuwafiqu rajulun muslim yas'alullah khairan. Tidaklah menepati waktu tersebut seorang muslim yang dia memohon kepada Allah kebaikan biasakan. Selanjutnya tengah malam, pertengahan malam adalah tengah malam yang jadi yang ketiga atau yang selanjutnya adalah bahwa tengah malam yang terakhir adalah waktu doa yang paling afdol dan paling disenangi. Jadi ketika kita meminta atau memohon, yang paling bagus, yang paling afdol adalah di pertengahan malam yang terakhir. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan bi syawahidihi dari Abu Umamah radhiyallahu an. Qala berkata, yaitu Abu Umamah, pernah ditanyakan li Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu du'ai asma, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu du'ai asma, doa apakah yang paling didengar oleh Allah? Ini paling didengar artinya yang nanti paling dikabulkan. Qala, beliau menjawab, jawful lail al-akhir wa duburas shalawatil maktubat. Doa yang paling didengar, doa yang paling dimungkinkan untuk dikabulkan itu adalah doa pada waktu pertengahan malam yang terakhir, dan juga pada setiap selesai sholat fardu atau sholat wajib. Jadi yang paling bagus, doa yang paling bagus itu adalah dilakukan pada waktu pertengahan malam yang terakhir. Itu. Jadi carilah waktu seperti itu di pertengahan malam yang terakhir. Tapi kalau kita tidak bisa karena kita kebetulan bangunnya di awal malam atau di akhir malam atau mungkin betul-betul di pertengahan malam, nggak masalah. Barangkali itu juga ada satu waktu atau ada satu saat dikabulkan doa kita. Maka diharapkanlah kepada saudara-saudaraku, kerabat-kerabatku, keluarga besarku, jangan sia-siakan waktu yang memang disediakan oleh Allah, agar kita memohon, agar kita bermunajat, agar kita meminta, terutama urusan-urusan buat kita, yaitu di dunia dan akhirat. Apalagi masalah akhirat, mohonlah keselamatan dari azab kubur, dari azab neraka, dijauhkan dari kemurkaan Allah, dimasukkan ke dalam rahmatnya, dianugerahkan keridhoannya, dan dimasukkan ke dalam surga. Mintalah itu seluruhnya. Mudah-mudahan pada saat kita berdoa, kebetulan waktu atau saat itu adalah waktu yang paling tepat untuk dikabulkan. Dan ketika dikabulkan, maka tidak ada yang dapat menolak, tidak ada yang dapat mencegah pengkabulan doa tersebut. Apalagi seperti sudah sering dijelaskan bahwa di antara keutamaan keutamaan dari orang-orang beriman, yaitu adalah bahwa mereka itu suka bangun di tengah malam, seperti dikatakan dalam Quran surat Az-Zariyat berkenaan dengan sifat orang mukmin atau ahli surga, kanu qalilan minal laili ma yahji'un wabil ashari hum yastaghfirun. Itu sifat di antara orang-orang beriman adalah kanu qalilan, mereka itu waktu hidup di dunia qalilan, sedikit, mayahjaun, mereka tidur, mereka sedikit tidur, mereka sedikit berbaring.
dan kemudian wabil ashar, dan di waktu sahur, yaitu menjelang subuh, ya, di sepertiga malam yang terakhir, mereka itu wahum yastaghfirun, ya, mereka suka memohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, itulah sifat orang-orang beriman. Ya, bahkan di dalam Quran surat ya As-Sajdah pun, ya, dikatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji. Jadi ya, lambung-lambung mereka itu tatajafa, ya, jauh, ya, tidak menempel, 'anil madaji, di tempat-tempat pembaringan. Jadi sifat orang-orang beriman itu lambungnya itu tidak selalu nempel di tempat tidur. Nah, maka biasakanlah belajar, ya, walaupun dalam waktu yang sebentar, tapi dengan kita membiasakan diri, ya, mudah-mudahan, ya, kita menjadi hamba-hamba yang diterima oleh Allah segala amal kita, ya, dikabulkan segala macam keinginan atau doa-doa kita. Ya, mudah-mudahan apa yang dibacakan di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita, mensupport kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk membiasakan diri berdoa kepada Allah. Ya, karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, ad-du'a huwal ibadah, doa itu ibadah. Ya, jadi doa itu ibadah. Dengan kita berdoa, kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari si Allah. Apalagi kalau kebetulan pada saat kita berdoa di waktu-waktu yang tepat, pada saat-saat yang tepat, maka akan dikabulkan doa kita. Maka ya, carilah, berharaplah selalu doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kebaikan kita di dunia, apalagi nanti di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa memberikan faedah untuk saya, untuk senantiasa memohon kebaikan-kebaikan untuk saya, keluarga saya, ya, anak-anak, menantu, cucu saya, kerabat-kerabat saya, dan sahabat-sahabat saya selalu dalam kebaikan di dunia ini dan kelak nanti di hari kiamat. Ya, dan juga memberikan faedah kepada saudara-saudaraku agar membiasakan diri atau memicu untuk rajin berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, karena tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan di dalam berdoa. Karena berdoa itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan kepada orang yang berdoa. InsyaAllah itu yang bisa disampaikan, dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم